mereka diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabtu. Mereka berbondong-bondong hari Sabtu beribadah, mengkuduskan hari Sabtu. Mereka tidak menggantikan hari Sabtu itu dengan hari yang lain. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu tidak ada perintahnya. Mereka hanya mengikuti keinginan. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka inginkan. Tetapi sama sekali tidak kemudian memiliki perintah dari Nabi atau memiliki perintah dari Tuhan. Jadi mereka hanya mengikuti nafsu mereka saja. Coba Anda sadari betapa hebatnya kekuatan yang menghipnotis saudara-saudara sampai kemudian bisa bergerombol pada hari Minggu secara kompak sedunia tanpa ada perintah dari Tuhan. Itu kekuatan apa yang menggiring saudara-saudara kemudian untuk bisa melakukan itu. Sedangkan Tuhan yang datang kepada Bani Israel memerintahkan mereka mengkuduskan hari Sabtu. Nah, itulah tanda-tanda nabi palsu yang kemudian mengajarkan manusia untuk melawan firman Tuhan, melawan perintah Tuhan. Padahal kalau kita lihat di dalam Keluaran 31 ini, orang-orang yang mencederai atau tidak kemudian mengkuduskan hari Sabat itu perintahnya dibunuh. Tapi Kristen tanpa ada beban, tanpa sedikit pun merasa bersalah, merasa berdosa, mereka merubah hari Sabtu ke hari Minggu tanpa ada perintah dari Tuhan dan tanpa ada beban sama sekali. Nah, inilah yang dikatakan di dalam kitab saudara di Matius 4 itu. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang memakai nama Kristus, banyak orang memakai nama Yesus. Mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, di dunia ini hanya kelompok Kristen yang memakai nama Yesus Kristus untuk mencari banyak orang sebagai pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bang. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, kata Yesus. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Ada nggak selain Kristen, di luar Kristen, pengikut Kristus? Sementara apa yang disampaikan Yesus itu harus tergenapi, karena dia adalah penyampai firman, tidak mungkin bohong. Berarti harus terbukti. Nah, kalau harus terbukti, maka kita cari siapa di dunia ini yang menjadi pengikut Kristus? Pengikut Kristus ya orang Kristen. Orang Kristen kan pengikut Kristus. Nah, sementara Yesus mengatakan mereka penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, silakan bang, silakan. Ya Bang Juma, ya memang itu yang tunjukkan kepada orang Kristen, karena memang di dalam internalnya orang Kristen ada sebagian oknum yang seperti itu, memakai nama Kristus untuk melakukan bisnis. Ada itu oknum ya, bukan orang semuanya ya Bang ya. Iya. Ditunjukkan kepada ya, orang internalnya Kristen. Yang kedua, saya mau tanggapi bahwa hari Sabat yang dikuduskan Tuhan untuk bangsa Israel untuk beribadah pada hari Sabat, karena Tuhan menguduskan hari Sabat. Kenapa umat Kristen sekarang beribadahnya pada hari Minggu? Karena orang Kristen itu memang secara eksplisit tidak tertulis, tetapi kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Sehingga orang Kristen merayakan atas dasar itu, sehingga orang Kristen merayakan atau beribadah pada hari Minggu. Dan ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya sedang berkumpul melaksanakan Ekaristi pada hari Minggu pertama.
ketika kebangkitan Yesus dari alam maut. Itu tanggapan saya tentang kenapa dulu orang beribadah pada hari Sabat, sekarang pindah ke hari Minggu. Karena Yesus bangkit di antara hari Minggu dan murid-muridnya melakukan ketika mereka berkumpul pada hari Minggu, ketika Yesus menampakkan diri. Iya, berarti tergenapi Bang. Tergenapi yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Maksudnya ketika mereka melakukan pelanggaran akan firman Tuhan, selalu judulnya itu aku. Aku selalu yang mereka jadikan alasan. Karena Yesus begini, karena Yesus begini, karena Yesus begini. Kenapa engkau menuhankan Yesus? Karena Yesus membangkitkan orang mati. Kenapa engkau kemudian merubah ke hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Selalu memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Ini ucapan Yesus kepada kelompok Yahudi muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berapa itu? Ayat berapa Bang? Matius 24 nomor 3 sampai nomor 5. Nomor 3 sampai 5. Iya. Nah, kalau kita mau mencari di luar daripada kelompok Kristen yang selalu menjual nama Yesus, selalu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus, bla 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 bla, itu enggak kita temukan. Kandidat satu-satunya ya hanya agama Kristen. Dan di sini ya saya tanggapin Bang Juma, di sini di ayat 4 ya, jawab Yesus kepada mereka. Ini kan dari awalnya ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-muridnya bertanya kan? Iya. Jadi di ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apakah orang Kristen ada yang menyatakan dirinya Mesias? Atau Paulus pernah mengatakan dirinya Mesias? Tidak. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara terkait hal tersebut, mereka waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang, banyak orang yang akan datang memakai namaku. Jadi bukan orang itu mengaku akulah Ya, Mesias. Ini jelas ada tulisan Mesias. Akulah memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apakah Paulus pernah berkata akulah Mesias? Karena tuduhan ini saya tahu bahwa arahnya ke Paulus. Oke, baik. Apakah Paulus itu pernah mengaku Mesias? Kan gitu ya? Ya, tidak pernah. Oke. Nah, sekarang apakah Paulus itu pernah mengaku Mesias? 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Beliau mengaku Kristus. Di mana, Bang? Saya coba. Coba silakan. Bang Juma di mana? Di 1 Korintus 11 nomor 1 coba Anda baca. 1 Korintus 11 nomor 1. Pasti ada lanjutannya. Ya, silakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tidak ada kata pengikut di situ, Bang, dalam bahasa original teksnya, itu tambahan. Oh, kalau begitu mungkin itu jelas ya. Kalau ini jelas, jadilah pengikutku. Artinya Paulus katakan ke orang-orang itu supaya jadi pengikutnya, sama seperti Paulus mengikuti Yesus. Tidak ada kata mengikuti di situ, Bang. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda, di situ tidak ada kata pengikut. Di situ, jadilah teladanku sebab aku ini adalah Kristus. Itu menurut Bang Juma, tetapi yang jelas di dalam Alkitab tidak seperti itu ya. Ya, itu karena sudah diterjemahkan.
Tapi kalau Anda melihat di original teksnya itu jelas. Itu jelas itu, Bang. Terserah Iya. Bang Juma. Oke? Oke Bang Juma. Oke, kalau memang itu seperti itu. Tapi di sini jelas ya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan di sini dikonfirmasi di dalam Korintus 4:16 sama Filipi 3:17. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Iya, oke. Ya. Oke, kita lihat di dalam Efesus 3, Bang. Boleh buka di Efesus 3? Efesus 3 ya Bang ya. Iya. Ayatnya Nomor 1 sampai nomor 3 coba Anda baca. 1 sampai 3 ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ya, oke. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iya, terus 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Artinya? coba terus saja Bang. Nanti kita akan temukan bahwa ternyata memang Paulus ini dia mengaku sebagai Kristus gitu. Ini dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Iya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Terus baca terus. 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Iya. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Ya. Terus Bang. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah? Iya. Nah, kita lihat pengakuan daripada Paulus di data Efesus 3 ini, itu dia bertugas kemudian menggantikan posisi Yesusnya. Yang tadinya Yesus yang menjadi Mesias bagi Bani Israel, dia pun mengaku bahwa tugas itu diembankan kemudian kepadanya, kepada non-Yahudi. Berarti dia mengambil posisi daripada Kristus yang untuk Yahudi, dan Paulus itu Kristus untuk non-Yahudi. Gak ada Bang. Seperti yang tadi, yang saya katakan tadi Bang. Yang saya katakan tadi itu, bahwasanya jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Tidak ada kata pengikut di situ. Bagaimana aku telah mendapat karunia dan wahyu daripada Kristus. Dia tidak mengaku dirinya Kristus. Bang Juma jelas ini. Iya, dia mengambil karunia itu, dia mengatakan bahwasanya dia juga adalah Kristus. Sama seperti yang diceritakan itu, bahwa dia juga adalah Kristus. Dia adalah seperti ini, mengambil sifat Kristus itu. Dia mengaku bahwasanya oleh karena dia diutus oleh Yesus,
maka apa yang dinobatkan kepada Yesus ini sebagai Kristus itu diambil oleh dia. Ya, tapi kan dia jelaskan dari atas bahwa itu diwahyukan. Iya, diwahyukan. Dia mengaku dirinya Kristus, bukan? Dengar Bang. Kalau kita lihat dalam yang saya katakan tadi ini, yang saya katakan kepada saudara, bagaimana dia di 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ jelas dia mengatakan, jadilah teladanku, sebagaimana aku ini juga Kristus. Coba Anda masuk di original teksnya. Tidak ada kata bagaimana aku mengikuti Kristus sebagaimana. Bukan, tidak ada kata mengikuti, Bang. Tidak ada kata mengikuti di situ. Nah, kalau menurut Bang Juma seperti itu, biarlah penonton di bawah menilainya 2,6. Bahkan Paulus itu kan pernah mengaku Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Artinya Paulus ini mengaku sebagai bapaknya orang-orang Kristen, sehingga Kristus. Gimana? Dalam Kristus bukan berarti dia mengaku dirinya kecuali tanpa Kristus, boleh. Dalam Kristus artinya dia masih melibatkan Kristus di dalam dirinya. Oke, Bang Juma. Dia mengaku satu dengan Kristus, Bang. Dia mengaku satu dengan Kristus. Artinya ketika orang Kristen ini mengatakan Yesus itu satu dengan Bapa, maka dia adalah Bapa. Maka Yesus, kalian pun saudara Kristen pun harus mendudukkan tuduhan terhadap Yesus itu kepada Paulus. Ketika Paulus mengatakan bahwa aku bersatu dengan Yesus, bahwa aku kemudian ada di dalam Yesus, maka Bapa di dalam dan kamu di dalam aku di dalam Bapa. Paulusnya mengaku, Bang. Paulusnya sendiri yang mengaku, Bang. Bahwasanya dia mengaku disalib bersama dengan Yesus. Dia mengaku kemudian Yesus dan Paulus itu dia gunakan kata kami, aku dan Yesus adalah kami. Artinya dia mengaku satu dengan Yesus. Ya, apa salahnya kalau dia mengaku? Ya, berarti kedudukan Kristus itu juga ada pada dirinya. Coba Anda bacakan saya di dalam 2 Korintus 3, Bang. Boleh nggak? 2 Korintus 13 nomor 4. 13 nomor 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ini jelas ayatnya, Bang. Nah, berarti Paulus mengaku bersama dengan Yesus kan, bersatu dengan Yesus kan? Gak apa-apa, bagi orang kami gak masalah. Dia satu di dalam Kristus gitu loh. Gini, Yesus pernah berkata seperti ini, Bang Juma. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Gak apa-apa. Berarti gugur kalau begitu Yesus Tuhan, karena aku dan Bapa adalah satu, gugur itu kan? Kalau orang Katolik itu begini, Yesus itu tetap sebagai utusan. Firman yang diutus oleh Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang mana dulu, Bang? Hah? Tuhan yang seperti apa dulu? Tuhan yang kami pahami, Tuhan itu cuma satu, tidak dua. Ya, kami juga sama. Tuhan itu satu. Ya, yang mana Tuhan yang satu itu, Bang? Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu, yang dimaksud dengan Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu Tuhan penguasa langit dan bumi. Jadi Yesus ini Tuhan apa dia? Kalau di bahasa lain contohnya Lord, ya, Lord God. Tuhan berarti. Kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan, berarti salahnya LAI ya. Iya. Tetapi yang jelas di dalam Injil tertulis Tuhan ya. Kami ikuti dia Tuhan. Begitu. Ya. Oke. Baik. Nah, kembali yang tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 11 nomor 1, di situ Paulus mengaku Kristus. Itu yang pertama. Apa kalau menurut Abang seperti itu enggak? Itu original teksnya, Bang. Saya baca original teks. Oke. Nah, boleh. yang kedua dikatakan bahwasanya
Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Bang? Itu ayatnya gimana dulu? Ayatnya tentang apa? Matius 24 yang tadi, itu kan masih berbicara mengenai Kristus palsu. Kristus palsu, ya, Matius 24 berapa tadi? Lupa saya, Bang. Matius 24, coba lihat di data nomor 23-nya. 23 ya, Bang, lumayan. Iya. Waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini Mesias ya. Harus ditekankan Mesias di sini. Iya, kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percayakan perintahnya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Ini jelas di 24 ini tidak pernah Paulus mengaku dirinya Mesias. Yang kedua, Paulus bukanlah nabi. Oke. Kita lihat, Bang, kita lihat di data 23-nya. Apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini. Oke, boleh. Paulus pernah melihat Mesias enggak? Paulus pernah melihat. Nah, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Tapi di sini ditekankan bukan melihat Mesias, tapi di sini ditekankan bahwa di nomor ayat yang 24 ya, sebab Mesias palsu. Nah, berarti ada Mesias palsu kepada nabinya, nabi palsunya. Paulus tidak pernah mengaku dirinya Mesias atau mengaku dirinya nabi. Itu ini susahnya kalau cuma menggunakan terjemahan. Kitab ini muncul di Indonesia setelah Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Original teksnya itu harusnya dipahami. Jadi di situ di nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, inti dari Yohanes 16 itu adalah Yesus pergi. Kalau tidak pergi, maka penolong lain tidak datang. Kan gitu, Bang? Betul gak? 26 ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bahwa ada di padang gurun ini? Nabi yang pernah dari padang gurun? Kan tidak ada. Astagfirullahaladzim. Apabila ada seorang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Di mana itu? Di ini. 23 tadi. 26-nya kan? 25. Camkanlah. 25. Camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Ini masih sambung dari 24, bahwa ada yang mengaku lihat Mesias di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Terus yang mengatakan siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang pernah mengaku bertemu itu di padang gurun, Bang? Paulus pernah bertemu, tapi Paulus ini bukanlah seorang Mesias atau nabi. Iya kan, Anda pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah di situ yang Anda baca tadi itu data untuk itu ucapan Yesus kepada siapa? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Ya, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Tapi yang dimaksud di sini nabi palsu, bukan nabi palsu dengan Mesias palsu. Paulus ini bukanlah Mesias, bukanlah nabi, bukanlah juga Mesias. Paulus ini adalah seorang rasul. Lah, kalau rasul berarti nabi. Enggak, nabi Apa? dengan rasul berbeda. Rasul itu apa, Bang? Rasul itu apa rupanya? Ya, coba kita saya cek dulu ya. Ya, coba rasul, definisi rasul itu apa? Ya, coba Bang Juma yang ini. Bang Juma yang jelaskan. Ya, rasul itu adalah seorang nabi yang menerima firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya. Apabila firman itu diperuntukkan untuk orang lain, maka dia disebut rasul. Jadi kedudukan rasul itu lebih tinggi dari nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi.
Rasul itu selevel sarjana, sedangkan Nabi itu SMA. Tidak mungkin orang jadi sarjana kalau tidak lulus SMA. Harus SMA dulu. Maka ketika ada orang mengaku Rasul, wajib hukumnya dia Nabi. Nah, kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana 13 buku didapatkan kalau dia bukan Nabi? Seorang Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Dari mana kemudian dia dapat tulisan 13 buku ini kalau dia bukan Nabi? Saya ada kutip ini, saya ada ambil dari ini perbedaan utama Nabi dan Rasul adalah tugas penyampaian wahyu serta syaratnya baru. Seorang Rasul adalah Nabi yang juga bertugas. Jadi Rasul itu Nabi, abangku. Makanya ketika dikatakan Mesias palsu dan Nabi palsu, artinya ada Yesus palsu bertemu dengan Rasul palsu. Kena dia. Kena dia. Kalau dia bukan Nabi, bagaimana bisa jadi Rasul? Makanya ketika Anda membaca, Rasul adalah seorang Nabi. Nah memang, Nabi itu wajib hukumnya menerima wahyu. Nah, setelah dia menerima wahyu, menyampaikan wahyu itu kepada orang banyak, orang lain, maka dia Rasul. Nah, ini ada perbedaannya. Sedangkan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, sedangkan Paulus membawa hukum baru. Nah, sedangkan Paulus itu menulis surat untuk dirinya atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Berarti dia adalah Rasul, berarti dia adalah Nabi yang menerima. Rasul adalah Nabi yang juga bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan membawa syariat baru untuk mengubah tatanan masyarakat. Nah, sekarang menurut Anda ada bedanya sedikit. Iya, Nabi adalah yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul, dia adalah Nabi yang wajib menyampaikan apa yang diterima itu kepada orang lain. Itu perbedaannya kan? Iya. Nah sekarang Anda paham enggak kalau Paulus itu Nabi? Enggak. Lah tadi apa yang Anda baca? Rasul adalah? Ini ada perbedaannya soalnya. Iya, Rasul adalah? Dia kan dia menerima wahyu bukan dirinya sendiri untuk dirinya, dia menyampaikan kepada orang lain. Iya, kalau untuk dirinya saja dia hanya nabi. Tapi kalau dia sampaikan kepada orang lain maka dia adalah nabi dan rasul. Nah, enggak ada. Coba Anda baca lagi. Rasul adalah? Ya udah Bang Juma. Nah, gitu dong. Jangan menyembunyikan kebenaran abangku. Dan memang Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Jadi di sini Bang Juma mengatakan bahwa yang nabi palsu itu adalah Paulus, begitu? Saya tidak menyebut dia, tapi saya bertanya, ini tema saya. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu mana? Kan Kristus palsu datang menemui nabi palsu. Nabi palsu menerima pengajaran dari Kristus palsu. Kristus palsunya datang kepada si nabi palsu mengajarkan, hei nabiku, ajar orang-orang semuanya untuk menuhankan aku. Yang datang kepada si nabi palsu ini juga adalah Kristus palsu. Coba saya buktikan Bang, saya buktikan. Sekarang begini, coba Anda baca, buka sekarang di kitab saudara, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Coba Anda buka. Supaya kita buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu. Dan kedudukan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan supaya kita tahu siapa orang banyak yang disesatkan oleh mereka. Ya, Aliteng lah. Siapa lagi? Silakan saudara. Baca Yohanes 16. Boleh? Supaya didengarkan. Kita yang mendahului kemenangan. Ya, Yohanes 16. 16 kan? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, iya. Nomor 7 sampai nomor 7 sampai seterusnya aja, sampai nomor 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa
kebenaran dan penghakiman. keadilan dan penghakiman. Nah, sekarang gini bang. Dan dosa, karena Oke. mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke, sekarang gini. Kebenaran Sekarang gini. Menurut Yesus, dia harus pergi kan? Sebab kalau dia tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang, betul? betul. Nah, menurut saudara, ketika Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33, yang datang siapa? Roh kebenaran atau yang datang siapa bang? Enggak, ya roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Enggak ada hubungannya di sini tentang dengan Paulus. Ya Allah, Loh, 16. abangku, di situ dikatakan, di situ dikatakan adalah benar yang kukatakan kepadamu, lebih baik aku pergi, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Artinya, setelah Yesus pergi, bukan Yesus yang datang, tapi penolong lain. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran. oke, nah sekarang yang datang kepada Yesus di padang gurun, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus, Iya. Yesus Siapa? menampakkan diri karena Yesus Ah, Yesus. Yesus telah menjadi kemuliaan. Lah, enggak ada. Yang datang bukan Yesus aku. telah bangkit. Yang datang bukan aku. Yang datang adalah penghibur lain. Ayo bang, ayo bang. Ayo, lembutkan hati bang, lembutkan hati. Ada dua yang datang setelah Yesus. Kata Yesus. Yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah penyesat. Nah, penolong lain ini tidak mengaku Yesus, tapi penyesat ini mengaku Yesus. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus. Berarti kesimpulannya yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu atau asli? Ia akan memuliakan aku. Tapi di sini intinya di 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14-nya? Ia akan memuliakan aku, sebab Oke. ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke. Ya. Kita ambil poinnya di situ, Bang. Dia akan memuliakan aku. Sekarang, menurut Paulus, yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib itu siapa? Yesus. Roh kebenaran ketika datang mengatakan Yesus terkutuk atau memuliakan Yesus? Ini ada lanjutannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, apakah dengan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, apakah itu memuliakan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan Yesus? Di situ abang, ini menurut yang saya ketahui ya, di situ Yesus mengambil alih kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia. Bukan berarti Yesus yang dikutuk, karena Yesus tidak pantas dikutuk karena Yesus tidak berdosa. Nah, terus kenapa dikatakan Kristus mati dengan jalan kutuk kalau begitu? Karena memang itu yang visi dan misinya Tuhan untuk menyelamatkan umat. Inilah sesuatu yang selalu difitnahkan. Memakai nama Yesus, penyesat itu datang memakai namaku, padahal aku tidak pernah mengajarkan itu. Coba bayangkan, Abang, coba bayangkan. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Kristus Yesus itu mati secara terkutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan, itu kan nubuatan yang telah ada pada zaman. Kalau nubuatan abangku, Yesus itu inilah anakku yang kukasihi. Yesus sendiri inilah kemuliaan yang diberikan Bapakku, kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia diadakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok sekarang jadi kutuk?
Bukan Dari Paulus? Yesus bukan dikutuk. Yesus mengambil kutukan yang seharusnya manusia yang menerimanya. Ya itu ajaran Yesus, Iya. itu ajaran Paulus. Makanya saya tanya, dari mana Paulus menerima ajaran itu? Bukan ajaran Paulus. Yesus Lalu siapa yang Yesus punya pernah ajaran? berkata begini, anak manusia akan mati, akan menderita mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya itu Markus 9 nomor 30-31 itu Yesus tidak merujuk kepada dirinya. Jadi Merujuk kepada dia. Dia siapa? Dia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dia yang dikutuk oleh Tuhan. ya itu terserah Bang Juma lah. Bang Juma memang mau tafsirkan seperti itu, tetapi Enggak. itu menurut iman kami itu Yesus berkata kepada dirinya sendiri. Iya, sekarang begini ya Bangku. Sekarang begini. Paulus itu menulis surat. 13 buku yang ditulis Paulus itu selalu mengatakan dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kan gitu. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tapi roh kebenaran, penghibur lain. Harusnya Paulus itu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah penghibur lain. Nah itu baru kena. Yalah. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Ya, Dia. Ya Yesus itu. menampakkan diri. Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, sementara yang datang ini bukan orang lain, Yesus sendiri yang datang, kecuali ada Mesias lain yang datang. Abangku, penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Siapa dia? Coba. Lah, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Ya, kalau begitu yang datang kepada Yesus itu datang kepada Paulus itu saya tanya Bang Juma, kalau memang itu bukan Yesus, siapa? Kan Yesus tidak datang. Yang datang kan cuma dua, abangku. Yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah Yesus penyesat. Yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu bukan dia. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang. Kalau memang Bang Juma menafsir seperti itu terserah Bang Juma. Tetapi kalau yang sekarang saya dapat dari guru-guru sekolah minggu dan yang lain bukan seperti itu. Iyalah, pasti nggak mungkin. Tapi sekarang coba Anda gunakan akal sehat. Menurut Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Nah, kalau Yesus yang datang juga ke Paulus, ngapain dia harus pergi? Kapan dia harus pergi? Karena Yesus datang itu sudah datang dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan lagi manusia, sudah bangkit dan dia nampak juga kayak sama seperti Tuhan dulu nampakkan kepada Musa. Sekarang kayak berkilau gitu, sama kayak Tuhan. Yesusnya datang itu kapan? Yang kedua kalinya kapan, Bang? Ada sih tertulis bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang mati. Itu akhir zaman kan? Ya. Ketika dia datang dengan tanda-tanda. Nah sekarang yang datang ini adalah oknum lain. Ada dua. Yang satu penghibur lain yang bukan Yesus. Yang kedua penyesat. Penyesat ketika dia datang, dia memakai nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Mesias. Yalah Bang Juma, terserah kalau memang seperti itu Bang Juma. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, kalau yang lain siapa? Iya, oke. Silakan. Terakhir dari saya, Bangku. Iya. Jadi kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu, kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus sekarang? Berat saudara, berat. Allah
Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh? Abang mau istirahat? Mungkin saya aja yang lain? Saya nggak enak karena banyak yang antrian juga mau debat dengan. Oke. Saya baik. Dengan Bang Juma saja nggak selesai juga. Baik. Kalau memang, Masya Allah, makasih. itu ya harusnya Bang Juma kasih kesimpulan terakhir dari rangkuman dari pembahasan kita tadi. Kalau memang seperti itu menurut Bang Juma, ya kalau menurut pemahaman saya tidak seperti itu. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Iya, baik Bang. Saya juga demikian adanya. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, makasih. Sip. Karena Makasih, di bawah Bang. banyak typingan bahwa saya pansos. Oh enggak lah, namanya diskusi. Kok pansus pula? Ya, jadi Enggak saya kasih kesempatan kepada yang lain yang mau Oke. Baik. Makasih ya Bang Juma. Makasih Bang. Malam. Ya, turunin saya Bang Juma. Oke, siap. Makasih ya Bangku. Kita saya tutup saja. Assalamualaikum, Bang. Halo, selamat malam. Silakan buka kamera teman-teman yang naik. Ya, selamat baru malam. naik. Malam. Silakan Bang. Kamu tutup. Oke, Saudara Williams. Selamat malam. Malam, Saudara. Oke, sip. Saya tadi senang itu tamu tadi yang barusan ini. Menurut saya dia cerdas. Iya. Menurut saya, menurut saya itu orang-orang Kristen yang patut diacungkan jempol ya. Iya. Itu keren menurut saya dia bicara jawabnya itu. Apa yang dia katakan bahwa terserah Bang Suma menafsirkan seperti apa tentang Alkitab. Iya. Oke, sekarang saya kembali kepada host ingin bertanya apa? Iya, Abang dari Katolik atau Protestan? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke, Abang yang mau bernarasi duluan? Begini, saya melihat Bang Suma ini lebih fokus membahas kitab orang Kristen ya. Kira-kira kita harus jujur ya. Mana yang lebih menarik Bang Suma? Membahas Al-Quran atau membahas Alkitab? Anda harus jujur menjawab. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita membahas Bible itu menarik. Menariknya karena setiap yang dinyatakan Al-Quran tentang kitab-kitab terdahulu, itu kami bisa buktikan bahwa ternyata Al-Quran tidak salah menceritakan tentang kitab terdahulu. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, itu kami temukan bahwa Al-Quran ini tidak salah. Di dalam Bible ternyata memang betul diceritakan dengan keadaan seperti itu. Ketika Al-Quran menceritakan tentang ahli kitab, ya ternyata yang kami imani selama ini itu betul. Dengan kami melihat dan membaca isi daripada Bible. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sifat-sifat orang-orang kafir, apa yang kami imani itu kami bisa buktikan. Dan ternyata memang tipikalnya kami temukan di dalam Bible itu sendiri. Kan begitu Abang. Jadi kalau berbicara mengenai menarik atau tidak menarik, sebenarnya bukan itu dasarnya. Saya berbicara di sini membahas Bible, dan saya rangkai dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ada amanat agung di dalam agama Kristen itu untuk menjadikan kami orang-orang Islam sebagai pengikut ya Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhannya orang Kristen yang keluar dari kubur pada hari ketiga ketika ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka sebelum umat Islam itu jatuh ke dalam keadaan mereka menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur yang bangkit hari ketiga itu ya, saya harus mengkanter apa alasannya, apa keistimewaannya, kenapa harus menyembah menjadi murid daripada makhluk itu sementara Tuhan sudah ada. Tuhan sudah ada satu. Bahkan kalau dikatakan itu Yesus, tunggu dulu. Yesusnya sudah mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kenapa dia yang keluar dari kubur harus jadi Tuhan juga? Gitu Bang. Misi kekristenan, misi kemudian agama saudara itu adalah bagaimana supaya menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid.
Kami orang Islam itu orang menggunakan akal. Ngapain kami menjadi murid makhluk yang keluar dari kubur itu? Apa untungnya? Apa untungnya, Bang? Sementara Yesus sendiri mengaku ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, di tengah Bani Israel nih, bukan di Kristen. Kan Kristen ini kan orang yang datang belakangan. Yesus di tengah-tengah Bani Israel Kalau mengajarkan. orang Islam datang malah lebih duluan, orang Kristen atau orang Oh, Kristen dulu dong, karena penyesat itu harus datang ke murid-murid Yesus. Harus datang, harus ada penyesat sesaman dengan Yesus yang datang kemudian menyesatkan murid-muridnya. Harus, wajib. Alhamdulillah, bukan kami. Karena kami tidak memakai nama Kristus di masjid, tidak memakai nama Mesias di masjid. Hanya orang-orang Kristen lah yang kemudian menggunakan nama Kristus Yesus, di mana Yesus menubuatkan bahwa mereka akan menggunakan namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu Abang. Silakan. Tadi saya sempat buka Alkitab. Bible Bang, Bible. Jangan pakai Alkitab. Ya. Di Injil Matius. Tadi saya menemukan kata itu. Pakai kata Bible Bang, karena Bible lebih dulu daripada Alkitab. Alkitab itu belakangan. Jadi saya ingin baca ini singkat aja. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ini Matius 16 ayat 13. Anda bisa baca. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi ketika Anda mengatakan, di dalam Islam itu juga mengakui Yesus adalah para nabi ya. Nabi lah, nabi utusan Allah. Tetapi Yesus bertanya kepada Santo Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau William Supar, Petrus maksudnya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apakah Anda bisa mengerti itu kata-kata? Ngerti lah Bang. Jadi artinya dengan ucapan Yesus dan ucapan murid-muridnya termasuk Simon bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan Tuhan, iya hamba Tuhan, itu udah jelas tuh. Berarti ada Kristus baru, ada Kristus baru yang dilantik nanti setelah penyaliban. Ini Yesus sudah Kristus dari sejak, iya. Ada Kristus baru yang dilantik setelah penyaliban. Sedangkan Yesus ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Kristus dari sejak lahir. Siapakah aku ini menurut engkau wahai Simon? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias anak Allah. Ya, benar. Nah, lalu siapa itu Bang yang dilantik menjadi Kristus setelah penyaliban? Yang dilantik setelah penyaliban? Iya, siapa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa itu? Bukankah orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa pada hari ini telah lahir bagimu? Yang lahir ini adalah Kristus kan? Terus kenapa ada Kristus baru setelah penyaliban? Di mana itu? Di kitab mana bahwa ada Kristus setelah penyaliban? Kisah Para Rasul. Saya pegang kata-kata Anda. Di Alkitab mana bahwa Bible Bang, Bible. Penyaliban? Alkitab itu datang belakangan. Bible. Di dalam Kisah Para Rasul. Apakah sesuai dengan apa yang Anda katakan bahwa setelah penyaliban ada Kristus palsu? Ada Kristus baru, terserah kalau Anda mengartikan palsu ya itu derita ya, abang. maksudnya ada tertulis benaran di Alkitab sama-sama buka. Ada dong banyak ya, pun. Di kitab berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, kita gak boleh ngarang-ngarang loh, Bang. Jadi kita harus Saya Muslim, Bang. Saya bukan Kristen. Saya Muslim kebetulan. Iya. Jadi semoga Muslim juga jangan ngarang-ngarang loh. Kan bukan ya justru karena itu Muslim itu enggak ngarang.
Di mana tadi yang Anda mengatakan? Di Korintus. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya sedang teman yang barusan tadi yang turun. Bagus sih kalau 2 orang yang tamu, keren. Saya akui dia cerdas sebenarnya. Mungkin dia lebih cerdas dari saya. Kisah Para Rasul 2 36. ayat 3. Saya baca. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ini orang sudah tahu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memperjelas lagi bahwa orang yang kamu salibkan adalah Tuhan. Bukankah begitu pengertiannya? Iya, telah dijadikan Kristus. Bukan telah dijadikan, dan memang dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Baru Bang. Baru. Ulang. Saya ulang lagi bahasa saya. Ulang. Oh, silakan. Iya, silakan. Sama-sama sekolah kita ya. Iya, silakan. Saya ulang. Jadi judulnya ini khotbah Petrus. Ini Petrus yang berkhotbah. Jadi perlu di Kisah Para Rasul, tetapi perikopnya ini khotbah Petrus. Jadi jangan disalahartikan loh. Saya udah paham itu, Bang. Jadi ini Petrus yang mengatakan kepada orang Yahudi, teman-teman. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, Anda tahu nggak? Anda tahu nggak bahwa Kristus itu sejak lahir? Bagaimana? Pada hari ini telah lahir bagimu. Kan ini kan perkataan Petrus. Iya. Dia berusaha, dengar dulu bro. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena di penulisannya Petrus loh. Iya. Iya. Itu Lukas. Yang menulis Lukas. Enggak, khotbah Petrus ini loh. Memang ini penulis ini kan Kisah Para Rasul. Ini loh khotbah Petrus ini pas Anda terlihat ini. Iya, tapi Lukas yang menulis. Ya. Tetapi kan khotbah Petrus. Jadi Lukas yang menulis, tapi khotbah si Petrus yang. Iya, tahu itu nubuat tentang Daud. Iya. Nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus itu. Ya, silakan aja Anda lanjut. Iya. Jadi anggaplah ketika Yesus lahir itu di tahun 1, telah lahir kemudian Kristus di tahun 1. Di tahun 33 terjadi penyaliban, lalu dikatakan tahun 33 ada manusia yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus. Padahal yang asli sudah Kristus dari sejak lahir. Ada baru menjadi Kristus nanti setelah disalibkan. Kenapa bisa demikian? Coba Anda baca nomor 29 sampai nomor 33. Nah, kalau si Petrus sudah tahu lah bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak lahir. Hanya orang Yahudi yang belum tahu, itu yang dia ungkapkan sih. Oh enggak, bukan gitu ceritanya. Kalau si Petrus murid-muridnya sudah tahu lah bahwa itu tahu, tapi yang disalib ini bukan guru mereka. Orang yang dijadikan kepada mereka ini, yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus kepada siapa? Kepada yang menyalibkan. Angkatan jahat. Angkatan jahat disampaikan bahwa angkatan jahat ini kepada mereka yang mereka salibkan itu ya dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan mereka. Kalau Anda baca dari data 29 sampai nomor 40, Anda tamat di situ. Anda paham pastinya. Makanya orang-orang yang menyalib orang tersebut, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah kalian. Bertobatlah. Ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tinggalkan pemahaman itu. Kan gitu. Amin. Nah, sekarang yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan benar atau angkatan jahat, Bang? Yang menyalibkan Kristus waktu Yesus di bumi. Iya.
Ya, orang Yahudi dan orang-orang Romawi waktu itu. Iya, itu angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Namanya Nah, orang angkatan yang jahat. merencanakan Angkatan pembunuhan itu orang jahat. Masa orang benar? Nah, iya angkatan jahat. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu jelas itu. Dan Yesus sudah katakan itu ketika mereka minta tanda, orang Farisi minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi si Yunus, demikian juga Anak Manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bang Sima, Anda cocoknya ini jadi pendeta. Ya, mengapa saya bilang Anda cocok jadi pendeta? Anda itu seperti sudah diarahkan ke pengikut Yesus. Kalau saya jadi pendeta, Bang, orang semua jadi Islam nanti, jadi mualaf semua. Hah? Ya, kenapa Anda masih bertahan di Islam ketika Anda lebih cinta dengan pembahasan Alkitab? Lah, kok jadi cinta, Bang? Saya mengarahkan orang-orang menggunakan ini. Secara logika, menggunakan anak akal sehatnya. Kristen tahu bahwa si Suma itu cinta pada Alkitab, pada Kristen. Abangku, agama Kristen itu datang di bawah penjajah ke Indonesia untuk menjadikan Nusantara ini menjadi penganut agama Kristen. Kami umat Islam menolaknya. Kami tidak mau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kami tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Hanya orang yang kurang akal lah yang mau menuhankan manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Tidak mau kami, Bang. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Nah, bagi angkatan jahat, karena mereka jahat, maka diberikan kepada mereka Tuhan sendiri. Itu, Bang. Al-Quran sudah mengatakan itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka karena mereka tidak beriman. Mantap sekali Al-Quran saya itu, abangku. Jadi kata Al-Quranul Karim sama seperti khotbah Petrus. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Telah dijadikan menjadi Kristus bagi kalian. Kalian siapa? Angkatan jahat. Makanya mereka yang menyalibkan itu baca nomor 40-nya. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu. Seperti itu, abang. Jadi makanya tema ini orang banyak yang disesatkan Kristus itu yang mana? Ya, siapa lagi pengikut Kristus di muka bumi ini kalau bukan Kristen? Itulah yang dimaksud. Menurut saya Anda keren, ya. Anda keren. Maksudnya begitu, teman-teman. Untuk mengaku Yesus Tuhan dan tidak, walaupun dia berada di luar Kristen, no problem menurut saya. Kenapa dimatikan mute-nya, Bun? Capek juga saya bicara sendiri. Kenapa mic saya selalu Anda matikan? Saya juga nggak tahu. Jangan bercandakan. Jadi Ini begini, tangan saya. Ini tangan saya. Saya senang ketika Anda itu membahas Alkitab. Malah menurut saya Anda lebih jago daripada pendeta-pendeta. Oh, memang pasti itu, Pak. Ya. Iya. Tapi begini, menurut saya kaki kiri Anda sudah di dalam Kristen, ya. Ngapa begini, teman? Mungkin Anda mengatakan bahwa saya tetap Islam. Ya. Begini, jika Anda mau jujur, kenapa Anda tidak mau bahas Al-Quran supaya saya cintai Islam gitu? Ya. Ketika Anda bahas Alkitab, itu membuat orang semakin cinta kepada Kristen. Saran saya kepada Anda, jika Anda mau mendapatkan umat Islam, Anda harus fokus membahas Al-Quran. Itu sudah ada, Bang. Ada ustadzku, ada ulama-ulama saya, ada dai. Menurut saya, Anda tuh punya karunia kata-kata yang bisa meyakinkan. Yusuf Ya, alhamdulillah, saya sudah pernah lihat dia live, bro. Alhamdulillah. Anda lebih keren loh. Alhamdulillah, gerakan misionaris di Indonesia udah mulai melemah karena adanya saya. Enggak.
justru dengan Anda membuat perdebatan itu akan semakin orang Kristen itu semakin nakal dia akan semakin keras mencintai Kristen. Silakan Maksud aja. saya begini teman-teman. Dan umat Islam akan semakin kuat Saya nggak tahu memegang teman-teman. akidahnya. Ketika orang Islam menghina orang Kristen, itu semakin membuat saya baca Alkitab. Sebelumnya saya tidak pernah baca Alkitab. Ya, mudah-mudahan Anda keluar dari Kristen segera. Justru saya mengatakan begini, ketika Zuma Live itu membuat orang Kristen rajin baca Alkitab. Nah, setelah kalian rajin baca Bible, pakai ini jangan pakai dogma. Logika. Pakai ini, jangan pakai Kalau William imani saja. Supar itu berlogikanya keren banget. Oke. Sekarang coba saya urai, coba saya uji abang ini. Ketika di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut data itu yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh Kudus. Mana ada? Berarti Anda cuma baca Roh doang. Kudus, ya. Jadi, siapakah engkau Tuhan? Paulus. Jadi yang melihat itu cuma Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Iya, karena begini. Roh Kudus itu kan jelas dia berwujud Yesus. Yang pengirimnya Yesus Kristus. Mulai lagi ngaco. Itu makanya bang, kenapa orang Kristen itu tidak bisa melemahkan iman kami umat Islam. Meskipun tiap malam saya baca ini, saya semakin kuat di Islam. Karena kenapa? Orang Kristen bermusuhan dengan Bibelnya. Yesus berkata, masalahnya Al-Quran itu sudah selesai baca. Yang datang setelah aku adalah penghibur lain. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang. Ternyata yang datang kepada Paulus adalah justru Yesus. Maka tidak nyambung. Iya. Paulus itu salah naskah. Paulus itu salah skenario. Harusnya Paulus itu baca dulu Yohanes, baru dia bikin surat. Lukas itu salah cerita. Yesusnya mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Dengar dulu. Jangankan Paulus, saya juga pernah melihat Yesus dalam mimpi saya. Saya tidak bersaksi seperti Paulus loh. Kata Yesus di dalam Matius itu, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jika Yesus kata dalam mimpi itu bagaimana? Oh, tidak bisa, karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Lah memang bukan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan kan cuma berarti Anda. Sekarang ya Tuhan siapa? Pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya siapa? Bisa diberi ke siapa gak Tuhan? Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Ya, Allah itu Anda bisa mengenal dari mana Allah? Dari alam semesta ini, sanurihim. Kekuasaan Allah diperlihatkan di alam semesta. Pencipta memperlihatkan keberadaannya dengan menciptakan alam ini. Dengan melihat alam ini, maka orang yang punya akal sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Nggak mungkin alam ini ada kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi gimana caranya Anda bisa tahu bahwa Allah yang menciptakan? Iya dong. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya. Yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Allah benar yang menciptakan alam semesta kalau bukan tanpa Alkitab? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Alkitab, Anda tidak akan tahu siapa Allah sebenarnya yang menciptakan. Tetapi karena di dalam Islam mengaku bahwa kitab Taurat dan Zabur itu sudah diakui di dalam. Sehingga ngaco. Ilmu kosong, kepala sombong, mulut lebar, nggak ada otak. Maaf bang, saya turunkan orang yang tidak punya ilmu tapi kayak kelihatan biar dianggap kayak berilmu tapi kosong. Maaf ya bang ya.